Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran pengajian kitab Safinatun Najah yang berisi fikih dasar dari madhab Asy-Syafi'i. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Faslun fi asbabi, enggak ada fi-nya ya. Faslun asbabus sujud sahwi. Pembahasan sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi rata-rata sudah pada tahu ya, sujud sahwi itu sujud yang dilakukan di akhir sholat, 2 sujud, kemudian di tengah-tengahnya ada duduk yang disyariatkan karena sebab-sebab tertentu. Nah, di sini yang akan dibahas itu sebab-sebabnya. Kalau sujud sahwinya sendiri tidak dibahas karena sujud sahwi itu sama kayak sujud biasa saja. 2 sujud, kemudian di tengah-tengahnya itu ada duduk. Jadi sujud, duduk, sujud lagi, kemudian duduk, ya. Kemudian salam. Jadi sama kayak sujud biasa saja. Bacaannya juga sama kayak yang dibaca dalam sujud yang biasa itu. Subhana rabbil a'la. Nah, yang dibahas di sini adalah sebab-sebabnya. Asbabu sujud sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Asbab itu jamak dari sababun. Sababun jamaknya asbabun. Sababun itu masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi sebab. Sabab jadi sebab. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Al-awwal yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di. Yang pertama, meninggalkan sebagian dari bagian-bagian sholat. Secara bahasa itu begitu ya, mana lugawinya. Tapi ab'ad di sini dia sudah menjadi terma dalam fikih Syafi'i. Dia punya definisi sendiri nanti. Yang dimaksud ab'ad itu adalah hal-hal yang diperintahkan dalam sholat, tapi bukan rukun. Jadi dia masuknya ke sunnah-sunnah sholat. Tapi di antara sunnah-sunnah sholat itu dia yang kalau ditinggalkan itu bisa digantikan dengan sujud sahwi. Jadi definisi ab'ad itu kurang lebih seperti itu ya. Nanti akan kita lihat di syarahnya. Jadi kalau meninggalkan salah satu dari ab'ad ya, atau sebagian dari ab'ad, misalnya ab'ad itu yang paling gampang itu tasahud yang pertama. Tasahud pertama itu kan tidak wajib dalam mazhab Syafi'i, itu bukan rukun, sehingga kalau lupa ditinggalkannya maka nanti bisa digantikan dengan sujud sahwi. At-tsani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua, di antara sebab-sebab yang di antara sebab-sebab sujud sahwi itu adalah mengerjakan sesuatu yang kalau dia itu disengaja maka akan membatalkan, maksudnya membatalkan sholat. Tetapi kalau dia itu tidak disengaja maka tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang seandainya sesuatu itu
dikerjakan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi ini dikerjakannya tidak sengaja. Idza fa'alahu nasyan, jika dia mengerjakannya dalam keadaan lupa. Jadi kalau dalam keadaan lupa maka sholatnya tidak batal. Kemudian nanti disyariatkan untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Ya. Sujud sahwi ini masyru' menurut semua madhab, di antara madhab yang 4, walaupun ada perbedaan tentang sebab-sebabnya dan tentang tata caranya. Secara umum dalam madhab Syafi'i, sujud sahwi itu 2 sujud sebelum salam. Jadi dia dikerjakannya sebelum salam. Semua sujud sahwi apapun sebabnya dalam madhab Syafi'i dikerjakannya sebelum salam. Kalau dalam madhab Hanafi setelah salam. Jadi nanti salamnya 2 kali, karena setelah salam baru sujud sahwi, kemudian setelah sujud sahwi nanti ya salam lagi gitu. Kalau dalam madhab Maliki dan Hambali itu ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Jadi nanti ada alasan masing-masing. Dalam madhab Maliki dan Hambali 2 macam sujud sahwi, itu ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Ala kulli hal di antara madhab yang 4 itu berarti cara pengerjaan sujud sahwinya itu ada 3 varian ya. Ada yang sujud sahwinya sebelum salam semuanya, itu madhab Syafi'i. Ada yang sujud sahwinya itu setelah salam semuanya, itu madhab Hanafi. Ada yang gabungan dari sebagian sebelum salam, sebagian setelah salam, itu madhab Maliki dan Hambali. Nah, yang kita bahas di sini tentu saja adalah madhab Asy-Syafi'i. Tadi sudah sebab yang kedua, sekarang sebab yang ketiga. At-tsalis, yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun yang bentuknya itu ucapan. Karena rukun sholat itu ada 2 macam. Ada 3 kalau ditambahkan niatnya. Ada yang bentuknya itu perbuatan fisik, misalkan berdiri, kemudian ruku, sujud, itu kan fisik. Ada yang bentuknya itu ucapan, misalnya membaca Al-Fatihah, ya, itu bentuknya ucapan. Kalau ditambahkan niat, maka ada 3 macam, karena niat itu adanya dalam hati. Begitu. Nah, yang di sini adalah ruknun qauli, ya, rukun yang bentuknya itu adalah ucapan, seperti membaca Al-Fatihah atau membaca tahiyat, ya. Tahiyat yang akhir itu rukun, ya. Itu rukunnya bentuknya adalah ucapan, ya. Nah, itu kalau dipindahkan ke selain tempatnya atau diucapkan tidak pada tempatnya, maka itu akan merupakan salah satu sebab dari disyariatkannya sujud sahwi dalam madhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, ar-rabi, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali as-siyadah. Mengerjakan rukun yang bentuknya itu perbuatan disertai dengan kemungkinan adanya tambahan. Maksudnya misalnya misalnya dia mengerjakan rokaat, kemudian saat dia mengerjakan itu ada kemungkinan itu rokaatnya itu tambahan, itu yang dia kerjakan itu. Tentu saja ini disebabkan karena adanya keraguan. Misalkan sholat zuhur, kemudian di rokaat yang terakhir dia kerjakan itu dia lupa, itu rokaat ketiga atau rokaat keempat. Nah, dalam kondisi seperti itu maka tambah saja 1 rokaat, ya. Nah, saat dia mengerjakan 1 rokaat lagi itu kan ada kemungkinan itu tuh rokaat kelima. Nah, itu yang disebut dengan ma'ihtimali as-siyadah. Nah, kalau begitu maka disyariatkan untuk sujud sahwi nanti sebelum salam. Baik, itu secara umum
dari Safinatun Najah, ya, itu lebih detailnya akan kita lihat syarahnya dari kitab Nailur Roja di Syarhi Safinatin Najah. Nah, tadi sujudnya disebut dengan sujudus sahwi. Orang Indonesia menyebutnya sujud sahwi gitu saja. As-sahwu logotan an-nisyan. Sahwun atau as-sahwu itu secara bahasa artinya lupa. Nisyan, lupa. Saha, yashu, dan nasya, yansa itu sama. Saha, yashu, sahwan, nasya, yansa, nisyanan, lupa artinya. Tapi yang dimaksud di sini bukan, ya secara umum memang lupa, tapi enggak semuanya lupa. Wal murad huna mutlaqul khalal al-waqi' fis shalah. Dan yang dimaksud di sini adalah kesalahan apa saja yang terjadi dalam sholat. Jadi tidak mesti nanti kesalahannya itu bentuknya lupa, ada mungkin yang disengaja, tapi ya nanti kalau termasuk dari yang 4 tadi maka disyariatkan untuk sujud sahwi ya sebelum salam. Wal makna anal asya allati yundabu bisababi wujudi wahidin minha sujudus sahwi fi kulli sholatin arba'atun. Jadi yang dimaksud dengan asbabu sujud sahwi, sebab sujud sahwi itu ada 4, itu adalah bahwa perkara-perkara yang dianjurkan dengan adanya salah satu di antaranya itu dianjurkan untuk sujud sahwi dalam sholat itu ada 4. Jadi hukum sujud sahwi itu dalam madhab Syafi'i sunnah, tidak wajib. Jadi nanti kalau mengerjakan salah satu dari sebabnya terus nggak sujud sahwi, sholatnya tetap sah dalam madhab Syafi'i. Ya. Ini hukum sujud sahwi ini diperselisihkan dalam madhab fikih yang 4. Ya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi dalam madhab Syafi'i, ya, sujud sahwi itu saat ada sebabnya maka dia hukumnya sunnah. Jadi sebaiknya dikerjakan. Tapi kalau seandainya tidak dikerjakan, baik karena lupa atau karena sengaja tidak mengerjakan sujud sahwi, padahal ada sebabnya, maka sholatnya tetap sah menurut madhab Asy-Syafi'i. Nah, sebab-sebabnya tadi ada 4. Al-awwal, yang pertama, tarku ahadi ab'adis shalah al-atiyah. Meninggalkan salah satu dari ab'ad sholat yang akan disebutkan. Nanti setelah bab asbabu sujud sahwi itu ada bab faslun fi ab'adis shalah. Nanti akan disebutkan ab'ad sholat itu apa saja. Jadi makanya di sini dibilang al-atiyah yang akan datang, yang akan disebutkan setelah ini di pembahasan selanjutnya. Au kalimatin au harfin minhu. Jadi meninggalkan salah satu dari ab'ad sholat yang akan dijelaskan nanti, atau satu kalimat darinya atau satu huruf darinya, walau amdan, walaupun itu dengan sengaja. Makanya tadi dijelaskan ini namanya saja sujud sahwi, tapi enggak semuanya itu karena lupa. Kadang-kadang karena sengaja juga dia diperintahkan untuk sujud sahwi. Contohnya itu meninggalkan, ini sebab yang pertama ini ya, meninggalkan salah satu dari ab'ad sholat itu ya, baik karena lupa atau karena sengaja, maka nanti di akhir sholat itu diperintahkan untuk sujud sahwi, disunnahkan untuk sujud sahwi. Tadi sudah Anda sebutkan salah satu contoh yang paling gampang, ab'ad sholat itu tahiyat awal atau tasyahud awal. Nah itu kalau meninggalkannya, tidak mengerjakannya, biasanya orang tidak mengerjakannya itu karena lupa, ya, umumnya karena lupa. Tapi ada juga yang karena sengaja. Nah,
kalau meninggalkan salah satu dari ab'ad sholat itu baik sengaja maupun lupa, maka sholatnya tetap sah dan disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi sebelum salam, gitu ya. Nah, ini dalilnya kita bisa lihat di kitab Al-Jawahir Ats-Tsaminah fi Adillatis Safinah, footnote nomor 158. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Malik bin Tuhainah al-Asdi, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim ad-duhra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, bersama para sahabat, ad-duhra, salat duhur bersama para sahabat, ya. Nabi salat duhur bersama para sahabat, tentunya Nabi menjadi imam. Faqama fi rak'atainil ulayaini lam yajlis. Beliau berdiri dalam 2 rakaat yang pertama dan tidak duduk. Maksudnya setelah selesai 2 rakaat yang pertama itu beliau nggak duduk. Seharusnya kalau sholat duhur, kalau setelah 2 rakaat itu harusnya duduk untuk membaca tasyahud yang pertama. Tapi beliau nggak duduk, berarti nggak duduk ya berarti nggak baca tasyahud, nggak baca tahiyat, ya. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang para sahabat pun berdiri bersama beliau, karena sahabat dulu ya kayak gitu, apapun yang dikerjakan oleh Nabi ya mereka ikut saja walaupun mereka tahu itu kok nggak tasahud ya gitu kan. Hatta idza qada as-salata wantadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun, sampai ketika beliau sudah menyelesaikan sholat, sudah sampai rakaat yang keempat, kemudian orang-orang itu menunggu salamnya beliau, tahu-tahu beliau kabbara wa huwa jalisun, beliau bertakbir dalam keadaan duduk, jadi nggak langsung salam, tapi beliau takbir lagi Allahu Akbar, fasajada sajadataini qabla an yusallim. Kemudian beliau sujud sebanyak 2 sujud sebelum mengucapkan salam. Jadi takbir tadi maksudnya sujud lagi. Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar lagi sujud, Allahu Akbar duduk, baru mengucapkan salamnya. Summa salam. Kemudian beliau mengucapkan salam. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah tidak membaca tasyahud awal, kemudian sebelum salam beliau sujud 2 kali. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan sujud sahwi. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain milik Al-Bukhari dan Muslim disebutkan fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallima. Ya, beliau bertakbir pada setiap sujud, karena sujudnya ada 2, jadi setiap mau bersujud beliau bertakbir wa huwa jalisun, sedangkan beliau dalam keadaan duduk, karena mau sujud itu kan duduk ya. Sebelum sujud beliau bertakbir Allahu Akbar, ya. Sujud duduk lagi tentu saja membaca Allahu Akbar juga, kemudian mau sujud lagi yang kedua mengucapkan Allahu Akbar lagi, gitu maksudnya. Wa sajadahuman nasu ma'ahu, maka nama nasya minal julus, dan orang-orang ya para sahabat itu bersujud juga, bersujud 2 sujud itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ganti dari duduk yang dilupakan oleh Nabi itu, sebagai ganti dari duduk tasyahud awal yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu. Di sini disebutkan manasya. Nasya tadi sudah dijelaskan, nasya itu sinonimnya adalah saha. Nasya yansa nisyanan, saha yashu sahwan.
Jadi dari sinilah diambil nama sujud sahwi itu. Jadi sama saja secara bahasa sujud sahwi dengan sujud nisyan ya. Tapi yang dipakai oleh para ulama fikih adalah sujud sahwi. Wa hadzal hadis fi tarki at-tasyahhud al-awwal wa julusihi wa huwa fil madhab min ab'adis shalah. Wa qisa alaihi sairul ab'ad li'annaha bimanzilatin wahidatin fit ta'kid wallahu a'lam. Ini perkataan dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdul Bari. Hadis ini berisi tentang meninggalkan tasyahud pertama dan duduknya. Jadi yang dibahas dalam hadis ini, yang diriwayatkan dalam hadis ini adalah peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bertasyahud yang pertama dan juga tidak duduk karena itu secara otomatis kalau tidak membaca tasyahud pastinya tidak duduk karena tasyahud itu dibacanya sambil duduk. Wa huwa fil madhab min ab'adis shalah, dan tasyahud pertama itu dalam madhab, maksudnya dalam madhab Syafi'i adalah salah satu dari ab'ad sholat. Salah satu dari ab'ad sholat itu adalah tasyahud yang pertama. Dalilnya ini. Di sini disebutkan Nabi tidak bertasyahud yang pertama, kemudian diganti dengan sujud sahwi di akhir sholat. Jadi yang ada dalilnya itu ini. Makanya yang ini itu disepakati oleh semua madhab. Kalau yang selain yang ini, dalam madhab Syafi'i yang termasuk ab'ad sholat itu adalah membaca kunut ya dalam sholat subuh. Kalau itu diperselisihkan karena tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya kalau lupa nggak baca kunut kemudian disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Itu dalilnya dalam madhab Syafi'i adalah qiyas. Makanya di sini disebutkan wa qisa alaihi sairul ab'ad ya, sairul ab'ad ataupun ab'ad yang lain itu dikiaskan padanya, dikiaskan pada tasyahud pertama. Jadi yang ada dalilnya itu adalah tasyahud pertama. Jelas dalilnya, hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau lupa tasyahud pertama maka disunahkan untuk atau diperintahkan ya. Nanti hukumnya kan berbeda. Kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah ya. Diperintahkan untuk bersujud 2 kali sebelum salam, yaitu sujud sahwi. Nah, ini yang ada dalilnya. Kemudian yang lainnya yang termasuk dalam ab'ad dalam madhab Syafi'i itu dikiaskan padanya. Li'anna bimanzilatin wahidah bitakid, karena ab'ad yang lain selain tasyahud yang pertama itu kedudukannya sama. Dari segi dia itu kedudukannya itu adalah sunnah muakkadah, sama-sama sunnah muakkadah. Jadi ab'ad itu istilah lainnya itu sunnah muakkadah. Nanti akan kita bahas tersendiri dalam bab ab'adus shalah. Jadi ini yang pertama tadi, sebab sujud sahwi itu adalah meninggalkan salah satu dari ab'ad sholat. Contohnya tasyahud pertama. Kemudian sebab yang kedua, ats-tsani an yaf'al al-musalli nasiyan ay jahilan ma'duran syai'an amduhu mubtilun lis-shalah wa sahwu ghairu mubtilin lis-shalah. Fal aqbil qalil wal kalam al-qalil wa ziyadati ruknin fi'li. Sebab sujud sahwi yang kedua itu adalah orang yang sholat itu mengerjakan karena lupa ya, atau karena dia itu tidak tahu. Bisa jadi dia mengerjakannya itu karena lupa, nasyan, atau karena tidak tahu, jahilan. Kalau tidak tahu maka dia dimaafkan, dikasih dikasih udzur. Makanya di sini bilang jahilan ma'dzurun, orang yang tidak tahu hukumnya kan
ya gimana lagi, belum tahu hukumnya itu nggak boleh ya, tapi dia mengerjakannya. Mengerjakan apa itu? Mengerjakan sesuatu syai'an amduhu mubtilun lis-shalah. Mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja maka itu membatalkan sholat. Wasahwu baru mubtilin lis-shalah. Tapi kalau lupa maka tidak membatalkan sholat. Jadi hal-hal yang dilarang dalam sholat itu ada beberapa ada kategori-kategorinya ya. Ada yang dikerjakan itu membatalkan sholat baik lupa maupun sengaja. Nanti akan dibahas dalam mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang kalau dikerjakan secara sengaja maka sholatnya batal. Tapi kalau karena lupa maka sholatnya tidak batal. Contohnya apa? Kalau yang termasuk dalam kategori ini, contohnya adalah kalau aklil qalil, makan sedikit. Mungkin di mulutnya itu masih ada sisa makanan, terus dia waktu sholat itu lupa atau ditelan itu sisa nasinya yang nyangkut di apa namanya di giginya, ya. Tapi dia nggak sengaja makan. Kalau dia sadar tuh nggak boleh ditelan, itu harus dimuntahkan. Atau al-kalam al-qalil atau berbicara sedikit, ngomong sedikit. Ngomong sedikit itu gimana ya kira-kira itu? Misalkan ada anaknya yang masih kecil tahu-tahu lewat di situ di depannya, kemudian dia tanpa sadar dia bilang jangan ke situ gitu. Nah itu ngomong yang sedikit. Jadi dia nggak sadar, nggak sengaja, keceplosan gitu ya. Ya secara refleks karena lihat anaknya, ya, dia langsung mengucapkan sesuatu yang sebetulnya itu kalau sengaja itu sholatnya batal. Tapi ini dia melakukannya itu, mengucapkannya itu tidak sengaja. Jadi itu contoh yang perbuatan yang kalau disengaja itu sholatnya batal, kalau tidak disengaja sholatnya tidak batal. Ya, sini yang pertama adalah makan, tapi sedikit ya. Kalau makan banyak itu mau sengaja mau nggak sengaja batal sholatnya itu. Atau ngomong banyak ngobrol sama temennya itu mau sengaja mau nggak sengaja ya batal sholatnya. Tapi ini yang sedikit. Contoh yang lainnya adalah ziyadatu ruknin fi'li, menambah rukun yang bentuknya itu perbuatan. Misalkan nambah rokaat itu kalau sengaja batal sholatnya. Nambah ruku, sudah ruku lagi dalam satu rokaat yang sama. Tapi seringnya kalau ruku enggak lah ya. Yang sering itu nambah rokaat karena yang lupa itu biasanya rokaat. Iya. Nah, menambah rokaat itu kalau sengaja batal. Tapi kalau enggak sengaja karena lupa maka tidak batal. Nah ini sebab yang kedua ini, ya orang yang sholat itu kalau mengerjakan yang itu tadi, mengerjakan sesuatu yang kalau disengaja itu membatalkan sholat, tapi kalau tidak disengaja tidak membatalkan sholat, dia mengerjakannya karena lupa, maka sholatnya tidak batal, kemudian dianjurkan nanti sebelum salam bersujud sahwi, begitu ya maksudnya. Amal ladzi la yubtilu amduhu wala sahuhu kalil tifat wal khutwatain wa ghairuhuma wala yasjudu lahu. Adapun perbuatan yang kalau dikerjakan baik sengaja maupun karena lupa itu tidak membatalkan sholat, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Contohnya kalil tifat misalkan noleh, cuma noleh sekali doang, noleh baik dia sengaja maupun tidak sengaja, maka itu tidak dianjurkan untuk sujud sahwi karena itu tidak membatalkan sholat walaupun dikerjakan dengan sengaja, walaupun makruh ya,
hukumnya makruh sholat toleh gitu atau ndangak ke atas gitu, karena disunahkan untuk melihat ke tempat sujudnya. Begitu juga melangkah, 1 langkah atau 2 langkah. Kalau 3 langkah batal itu kalau sengaja. Dalam madzhab Syafi'i maksimal itu 2 langkah. Kadang-kadang melangkah itu ada darurah lima salati sholat. Misalkan safnya ada yang kosong, kalau itu memang harus ya. Safnya di depannya kosong, maka harus melangkah. Dalam madzhab Syafi'i melangkahnya itu maksimal harus 2 langkah, karena kalau 3 langkah batal. Nah begitu ya. Jadi hal-hal yang kalau dikerjakan baik sengaja maupun tidak sengaja tidak membatalkan sholat, maka tidak perlu sujud sahwi. Kita lihat dalilnya, footnote nomor 157. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra khamsan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat duhur khamsan 5 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah. Biasanya kalau disebut Abdullah saja itu Abdullah bin siapa namanya? Bukan. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, satu lagi. Baik. Yang satu lagi, ada 4 Abadilah. Yang bukan yang 3 itu. Itu kalau biasanya itu kalau disebut Abdullah saja. Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang lainnya maka disebut nama bapaknya. Biasanya begitu, itu tradisinya para ahli hadis. Kalau disebut Abdullah saja, maka yang dimaksud biasanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah di antara para sahabat ya, karena ada 4 sahabat yang terkenal dengan nama Abdullah, disebutnya Abadilah gitu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah sholat duhur 5 rakaat. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, azida fis sholah, apakah sholatnya ditambah? Ada sahabat yang berani ngomong. Azida fis sholah, apakah rakaat sholatnya itu ditambah? Faqala, maka Rasulullah berkata, wa madaka, apa itu? Maksudnya, kenapa ngomong begitu? Rasulullah sholat 5 rakaat, kemudian setelah selesai ada yang bilang, emang sholatnya ditambah ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Nabi, emang kenapa? Gitu. Dijawab, sholaita khamsan. Engkau tadi sholat 5 rakaat. Artinya Nabi sholat 5 rakaat itu nggak sadar, lupa. Tapi sahabat tahu dan ada yang berani ngomong, ya, berani bertanya kepada Rasulullah, ini sholat duhurnya itu emang ditambah jadi 5 rakaat atau Rasulullah itu lupa? Ternyata Rasulullah itu lupa. Sajadata ini ba'dama salam. Maka beliau sujud 2 sujud sebelum salam. Sajadata ini ba'dama salam. Maka beliau sujud 2 sujud setelah beliau salam. Ya. Nah yang tadi yang Anda sebutkan ya, beberapa riwayat itu memang menyebutkan bahwasanya sujud sahwi itu kadang-kadang setelah salam. Makanya dalam mazhab Hambali dan Maliki itu sujud sahwi itu 2 macam, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Karena mereka berpegang pada memang ada 2 macam. Kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya sebelum salam, tentu saja ada hujahnya. Nah ini dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi itu menambah rakaat ya, karena lupa. Karena sholat duhurnya 5 rakaat. Yang rakaat yang kelima itu kalau dilakukan dengan sengaja kan batal sholatnya. Tapi ini dilakukan
karena lupa. Nah, karena lupa maka disyariatkan untuk sujud sahwi. Ini yang ada dalilnya ini. Nanti yang lainnya itu dikiaskan ke sini. Jadi mengerjakan sesuatu yang seandainya dikerjakan karena sengaja itu membatalkan sholat, tapi kalau dikerjakan dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, dan dia mengerjakannya dengan tidak sengaja karena lupa, maka sholatnya tidak batal, kemudian disyariatkan untuk sujud sahwi nanti di akhir sholatnya. Tentu saja ini kalau dalam madhab Hambali ini sujudnya ini setelah salam, setelah salam kemudian sujud 2 rakaat. Dalam madhab Hambali dan Maliki setelah salam sujud 2 rakaat kemudian nanti salam lagi. Kalau dalam madhab Syafi'i dia semua sujud sahwi itu sebelum salam. Baik, as-salis bab yang ketiga, naqlu ruknin qawli au ba'dihi walau amdan, memindahkan rukun yang bentuknya itu adalah ucapan atau sebagian darinya. Rukun yang bentuknya ucapan itu misalnya membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, ya, atau sebagian darinya. Misalkan kalau Al-Fatihah itu ya enggak semuanya, cuma misalkan 1 ayat saja. Walau amdan, nah kalau ini enggak harus dikerjakan karena lupa, dikerjakan dengan sengaja pun itu ya menurut ulama madhab Syafi'i itu tidak membatalkan sholat, dan harus bukan harus, dan dianjurkan untuk sujud sahwi nanti sebelum salam. Fi ghairi at-takbir wassalam, tapi itu selain takbir dan salam. Kalau takbir dan salam itu kalau dipindahkan dari tempatnya maka batal sholatnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Karena takbir itu kan pembukaan sholat, salam itu penutup sholat. Tapi kalau selain rukun yang bentuknya ucapan, selain takbiratul ihram maksudnya, dan salam, kalau dipindahkan ke selain tempatnya, kan yaqra al-Fatihah fi ghairi mahallil qiraah, seperti misalnya dia membaca Al-Fatihah tidak pada tempat membaca, ruku, misalkan saat ruku itu baca Al-Fatihah, itu baik sengaja maupun tidak sengaja, itu menurut madhab yang terkenal dalam madhab Syafi'i itu sholatnya tetap sah, tetapi nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi contohnya itu tadi ya, yang rukun yang bentuknya ucapan, dia dikerjakannya itu tidak pada tempatnya. Contohnya adalah membaca Al-Fatihah tidak pada tempat membaca. Misalkan membaca Al-Fatihah saat ruku. Membaca Al-Fatihah saat ruku. Saat ruku itu kan yang disunahkan kan membaca tasbih, tapi ini malah baca Al-Fatihah. Atau at-tasyahud al-akhir fi ghairi mahallihi, atau membaca tasyahud akhir tidak pada tempatnya. Misalkan kalqiyam, misalkan saat berdiri malah baca tasyahud akhir. Au yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahalli as-shalah 'alan nabi kas-sujud, atau berselawat kepada nabi. Salawat yang wajib kepada Nabi itu kan di tahiyat akhir dalam madhab Syafi'i, tidak pada tempat sholawat kepada Nabi. Seperti misalnya saat sujud dia membaca sholawat atas Nabi. Ya. Jadi ala kulli hal memindahkan rukun yang bentuknya adalah ucapan, baik karena lupa atau karena sengaja. Nah, yang sengaja ini memang agak susah dipahami ya. Kalau sengaja itu bagaimana? Itu kan menyalahi itu kan ya. Mungkin maksudnya itu misalnya Al-Fatihah, dia waktu berdiri dia sudah membaca Al-Fatihah, nanti kemudian saat ruku dia baca Al-Fatihah lagi. Karena kalau yang dimaksud ini betul-betul memindahkan, pas berdiri nggak baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihahnya pas ruku, maka itu kalau yang pahami itu nggak sah sholatnya itu, karena dia membaca
Al-Fatihah tidak pada tempatnya. Di antara syarat membaca Al-Fatihah itu kan harus dikerjakan dalam keadaan berdiri. Sudah dibahas waktu itu ya. Ya, di beberapa tulisan Anda mendapatkan maksudnya mengulangi Al-Fatihahnya. Ya sudah baca Al-Fatihah saat berdiri, kemudian nanti saat duduk atau saat sujud dia baca Al-Fatihah lagi. Tapi berdiri. Ini kan dipindahkan di tempat di selain tempatnya. Al-Fatihah itu tempatnya itu pas berdiri. Dia membaca Al-Fatihah tidak pada waktu berdiri. Itu namanya yang dimaksud memindahkan itu, Allah alam, ya, Anda pahami begitu ya. Jadi bukan berarti memang saat berdiri nggak baca, karena kalau saat berdiri nggak baca itu berarti rokaatnya kan nggak sah. Kalau rokaatnya nggak sah, ya kalau tidak diulang, maka sholatnya tidak sah. Kan begitu ya. Begitu juga tasawuf. Jadi yang Anda pahami itu begitu. Pas tasawuf akhir itu sudah, pas tasawuf akhir ya dia baca tasawuf akhir. Tapi misalnya sebelumnya dia baca tasawuf akhir itu pas berdiri atau pas ruku, nah seperti itu. Nah kalau itu terjadi, walaupun dengan sengaja, itu dalam mazhab Syafi'i, sholatnya itu tetap sah, ya. Tetapi dianjurkan untuk sujud sahwi, begitu di akhirnya. Ini termasuk sebab yang agak rumit ya, agak rumit karena dia memindahkan rukun. Yang memindahkan rukun itu kalau artinya betul-betul memindahkan itu, kalau yang anak pahami ya batal sholatnya itu. Misalkan memindahkan bacaan Al-Fatihah di ruku. Jadi pas berdiri nggak baca Al-Fatihah, nanti pas ruku baru baca Al-Fatihah. Kalau begitu ya nggak sah itu rokaatnya, karena syarat membaca Al-Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri. Jadi maksudnya itu Allah alam itu dia mengulang Al-Fatihahnya itu. Pas berdiri baca Al-Fatihah, nanti pas di tempat lain baca Al-Fatihah lagi. Bukannya misalnya pas ruku itu bukannya baca tasbih, malah baca Al-Fatihah, atau sebagian dari Al-Fatihah, mungkin nggak semuanya, dia membaca ayat gitu saja. Ya. Kalau seperti itu maka sholatnya tetap sah, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Wa mislur rukni fi hadal hukmi as-surah, dan yang seperti rukun terkait dengan hukum ini adalah surat, maksudnya surat tambahannya setelah Al-Fatihah. Wa tasyahud al-awwal, dan tasyahud yang pertama. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu tidak wajib hukumnya. Begitu juga tasyahud yang pertama dalam mazhab Syafi'i tidak wajib ya. Tetapi ini hukumnya sama. Jadi kalau pas ruko itu baca, nah kalau ini betul-betul dipindahkan, kalau ini nggak masalah karena bukan rukun ya. Pas ruko malah baca surat An-Nas gitu misalnya. Pas duduk bukannya baca istighfar ya, bukannya baca Rabbi Firli, tapi malah baca surat ya, selain Al-Fatihah, atau baca tasyahud awal. Itu sama hukumnya, nanti disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Sholatnya tetap sah. Walaupun bukan berarti dianjurkan ya, karena yang dianjurkan tentu saja yang dibaca di setiap posisi itu sebagaimana yang disunahkan atau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang mengerjakan ini, seandainya ada yang mengerjakan ini, maka dalam mazhab Syafi'i itu sholatnya masih dihukumi sah, tapi disuruh untuk sujud sahwi sebelum salam gitu. Wa qauluna fi ghairi takbir wassalam ihtirasun anhuma fa inna naqlahuma amdan mubtilun. Ya. Perkataan kita fi ghairi takbir wassalam, ya, perkataan kita selain takbir dan salam itu untuk mengeluarkan takbir dan salam, takbiratul ihram dan salam itu, karena memindahkan takbiratul ihram dan salam ke selain tempatnya itu kalau sengaja maka membatalkan sholat. Kalau sengaja ya, kalau sengaja membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja itu gimana ya?
Misalkan takbiratul ihram mau dipindah kemana, kan takbiratul ihram itu kan di awal, ya kan. Jadi agak nggak masuk akal tuh kalau tidak sengaja. Atau kecuali kalau yang dimaksud itu mengulang, sudah takbir lagi gitu. Kalau lupa maka nggak apa-apa, tapi kalau sengaja maka itu membatalkan sholat. Atau belum waktunya salam, udah salam, kalau lupa maka tidak apa-apa, tapi kalau sengaja maka sholatnya batal, begitu maksudnya. Kita lihat dalilnya di sini adalah qiyasun ala ziyadati ruknin fi'li nisyanan bijami anna kullan minhuma ziyadatu ruknin la tubtilus sholatu wa yustahabbu as-sujudu lahu kama yustahabbu lil akhar. Jadi ini enggak ada dalil khususnya, dalilnya itu adalah qiyas. Qiyasnya ini dikiaskan pada penambahan rukun fi'li, rukun yang bentuknya adalah perbuatan karena lupa. Jadi sama-sama rukun ya. Kalau menambahkan rukun yang bentuknya perbuatan karena lupa, itu sholatnya kan enggak akan menambahkan rakaat kelima dalam sholat zuhur, sholatnya tidak batal kalau dilakukan karena lupa itu. Tapi kalau sengaja maka sholatnya batal. Nah di sini sama bentuknya itu ya, sama-sama kalau cuma bedanya tadi kan memindahkan rukun yang bentuknya ucapan. Ya. Tapi ya kurang lebih sama ya begitu ya. Karena tadi yang Anda pahami dari memindahkan misalkan Al-Fatihah itu yang menambahkan setelah membaca Al-Fatihah saat berdiri, membaca lagi saat ruku gitu. Makanya di situ ilahnya sama sehingga bisa dikiaskan ke situ. Kalau menambahkan rukun tadi kan ada hadisnya. Nabi sholat zuhur 5 rakaat karena lupa. Tidak mengulang sholat zuhurnya, tapi Nabi kemudian sujud sahwi 2 rakaat. Jadi begitu. Kemudian yang keempat, ar-rabi. Yang keempat dari sebab-sebab yang sebab-sebab disyariatkannya sujud sahwi, an yuqi'a al-musalli ruknan fi'liyan min arkanis shalah wa huwa mutaraddidun hala fi'lihi fi siyadatihi ka'an yataraddada fi tarki ruku' awis sujud fa innahu yajibu alaihi an ya'tiya bihi wa in kana yuhtamalu an yakuna zaidan wa yasjud nadban lisahwi. Sebab yang keempat ini adalah mengerjakan atau mengadakan ya, orang yang sholat itu mengadakan rukun fi'li, rukun yang bentuknya adalah perbuatan di antara rukun-rukun sholat, sedangkan dia itu mutaraddidun ya, saat mengerjakannya hala fi'lihi, dia itu ragu saat mengerjakannya, itu ada keraguan dalam hatinya, ini jangan-jangan ini lebih kalau dikerjakan. Jadi misalnya dia ragu tadi itu sudah ruku atau belum gitu. Kan yatarad dada fitarkir ruku. Misalnya dia ragu apakah tadi itu sudah ruku atau belum. Nah kalau ragu maka ruku saja. Atau sudah sujud atau belum. Ragu maka sujud saja. Walaupun ada kemungkinan itu sudah sujud tadi itu, jadi tambahan jadinya. Fa'innahu yajibu alaihi an ya'tiya bihi. Kalau ragu sudah sujud atau sudah ruku atau belum, maka dia wajib untuk mengerjakannya. Wa in kana yuhtamal an yakuna zaidan. Walaupun ada kemungkinan itu adalah tambahan. Nah, kalau begini kondisinya maka ya disunahkan untuk sujud sahwi nanti sebelum salamnya. Wa yasjud nadban lisahwi, dan dia bersujud sujud sahwi, statusnya adalah sunnah. Jadi begitu. Jadi kalau terjadi keraguan maka dikerjakan saja. Ya, kalau ragu-ragu ya maka dikerjakan saja. Tapi ragu-ragunya itu waktu sholatnya, masih di dalam sholat. Kalau keraguannya itu timbul setelah sholat, maka abaikan saja. Amma law taraddada fi siyadah ba'dal fi'li,
an syakka fi tasyahud al akhir asalla arba'an am khamsan wala yundabu lahu asudud lidzalika at-taraddud. Adapun jika dia ragu adanya tambahan itu setelah selesai, setelah mengerjakan, misalnya dia ragu dalam tasyahud akhir tadi itu apakah dia pas sholat 4 rakaat atau 5 rakaat, terus di rakaat keempat atau ke 5, maka fala yundabu lahu asujud lidzalika at-taraddud. Tidak dianjurkan untuk bersujud karena adanya keraguan itu. Jadi keraguan akan adanya tambahan itu menimbulkan atau menjadi sebab sujud sahwi kalau terjadinya itu di dalam sholat. Intinya kalau ragu maka kerjakan saja apa yang diragukan sudah dikerjakan atau belum itu kerjakan saja. Ya. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Gitu. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-salati idza nudiya bis-salati adbara syaitan. Apabila dipanggil untuk sholat, maksudnya apabila dikumandangkan adzan untuk sholat, maka setan itu akan lari, adbaro yudbiru itu kan berpaling, lari maksudnya ya. Walahu duratun, dan dia itu punya durat itu kentut ya, maksudnya kalau dikumandangkan adzan maka setan itu akan lari terbirit-birit gitu kalau bahasa Indonesianya. Hatta la yasma'al adzan, sampai dia itu enggak mendengarkan adzan. Jadi larinya itu jauh sampai enggak kedengaran adzan sama sekali. Faida udian adzan, kemudian jika adzannya sudah selesai, akbala, dia akan datang lagi. Larinya jauh sampai ke tempat yang terdengar adzan. Tapi kalau selesai adzan dia datang lagi. Faida suwiba biha adbaro, kemudian jika dikumandangkan qomat, maka dia akan lari lagi. Suwiba di sini maksudnya itu qomatnya. Faida qudiya at-taswib aqbala. Kemudian ketika taswib itu nama lain dari iqamah. Kemudian ketika iqamahnya itu sudah selesai, dia akan datang lagi. Jadi kalau pas adzan dia lari, selesai adzan dia datang lagi. Pas qomat dia lari, selesai qomat dia datang lagi. Hatta yahturu bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia itu terlintas antara seseorang dan jiwanya. Dia itu mengganggu seseorang masuk ke dalam jiwanya itu ya, mengganggu orang yang sedang sholat itu. Yaqul, dia berkata, uzkur kada wa kada, ingatlah ini dan ini. Malam yakun yadkur, sesuatu yang sebelumnya itu enggak ingat. Makanya jangan heran kalau tahu-tahu pas sholat tuh ingat kuncinya di mana. Kunci dari tadi dicari nggak ketemu, pas sholat kling langsung keinget. HP di mana dari tadi dicari-cari nggak ketemu, pas Allahu Akbar langsung ingat. Kenapa? Karena dibantu sama setan, dibisikin sama setan. Kuncinya itu di sono loh. Ya. Hatta yadalla ar-rajulu in yadri kam shalla, sampai seorang itu in yadri, innya di sini artinya tidak. Dia nggak tahu berapa dia sholat, berapa rakaat dia sholat. Saking besarnya bisikan setan itu sampai-sampai orang itu sering lupa berapa rakaat sholat. Itu sering terjadi itu. Sering terjadi. Terutama kalau sholat yang 4 rakaat itu terjadinya biasanya kalau yang anak alami ya. Terjadinya itu di rakaat ketiga atau keempat. Jadi lupa ini sudah keempat atau harus tambah satu lagi. Begitu ya. Ini biasa terjadi, makanya sampai dijelaskan oleh Nabi. Faida lam yadri ahadukum kam shalla salatan au arba'an fal yasjud sajadataini wa huwa jalisun.
apabila seorang dari kalian tidak tahu berapa rakaat dia sholat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud saat duduk. Maksudnya itu sujud sahwi. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'an. Jika seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yatrahis syakka, maka hendaklah dia membuang keraguannya itu, wal yabni ala ma istaiqona, dan hendaklah dia bersandar pada yang sudah yakin saja. Nah, ini nanti ada kaidahnya ya. Kalau ragu apakah 3 atau 4, maka yang sudah meyakinkan itu 3. Orang kalau ragu-ragu ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Jadi yang pasti sudah itu berapa? 3, karena yang 4 itu kan masih diragukan. Kalau yang 3-nya pasti. Makanya langsung saja ya menyimpulkan berarti 3. Artinya ditambah, kalau sholat duhur ditambah 1 rakaat lagi. Walaupun itu ternyata salah ya, nanti yang kalau ada yang lihat sholatnya itu nanti biasanya dikasih tahu, tapi sholatnya kok 5 rakaat gitu ya. Tapi nggak apa-apa bagi yang sholat itu kalau betul-betul ragu ya, dia tidak bisa memastikan. Kecuali kalau dia bisa memastikan ada keraguan, tapi kemudian dia bisa memastikan, oh tadi itu sudah rakaat ke-4. Berarti sekarang duduk ya, kemudian baca tahiyat, kemudian salam gitu. Tapi kalau ragu nggak bisa memastikan, maka harus bersandar pada yang sudah meyakinkan. Yang sudah meyakinkan itu 3 rakaat, tambah lagi 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Summa yasjud sajadata ini qabla an yusallim. Kemudian dia bersujud 2 sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan safa'na lahu sholatahu. Nah, kalau yang benar itu dia ternyata sholatnya itu 5 rakaat, maka itu enggak apa-apa. Kata Nabi enggak apa-apa. Kalau ternyata itu dia sholatnya 5 rakaat, maka ya sujud sahwinya itu akan menggenapkan sholatnya itu. Karena sholatnya kan sholat genap tuh. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu sholat genap. Jadi tidak boleh dikerjakan ganjil. Jadi kalau ternyata rakaatnya itu 5 karena ragu-ragu, kemudian sujud sahwi, maka sujudnya itu akan menggenapkan sholatnya. Pen kana sholat ismaman di arba, kanata targiman di syaitani. Tapi kalau yang benar itu ternyata memang dia betul-betul itu sholatnya 4 rakaat, ya, maka sujud sahwinya itu adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap syaitan. Targim itu aslinya dari rogom itu debu aslinya ya, pelemparan debu terhadap mukanya setan. Orang kalau dilempar debu itu kan dihinakan, jadi seolah-olah ya dengan sujud sahwi itu dia melemparkan debu ke mukanya setan. Nah ini dalil dari tadi sebab yang keempatnya. Baik. Nah, ada satu lagi. Ini tidak akan banyak pembahasannya, yaitu tentang ab'adus sholat. Tadi di antara sebab-sebab sujud sahwi itu adalah meninggalkan salah satu dari ab'ad sholat. Ab'ad sholat itu istilah khusus dalam mazhab Syafi'i. Ya, yang dimaksud dengan ab'ad sholat itu adalah sunnah-sunnah sholat yang kalau ditinggalkan itu bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya, kita lihat ab'adus sholati sab'atun. Kalau secara bahasa ab'ad itu kan bagian dari sholat itu ada 7. Kenapa kok disebut bagian-bagian? Sumiyat ab'adan li'annaha lamma tuliba jabruha bisujudi asbahat al-ab'ad al-haqiqiyah allati hiya al-arkan. Dinamakan dengan ab'ad karena ya
ketika dia itu diperintahkan untuk memperbaikinya dengan sujud, ya. Aba'ad sholat ini kalau ditinggalkan kan diperintahkan untuk ditambal dengan sujud. Nah, karena begitu maka dia itu jadi menyerupai asbahat al-ab'ad al-haqiqiyah. Menjadi bagian-bagian yang sebenarnya dari sholat. Bagian-bagian yang sebenarnya itu adalah rukun. Jadi karena dia itu sunnah, tapi kalau ditinggalkan disuruh sujud sahwi, maka dia mirip dengan rukun. Makanya disebut dengan ab'ad. Tidak disebut dengan rukun, karena dia bukan rukun. Tapi disebut dengan ab'ad. Nah, ab'adus sholah itu ada 7. Yang pertama, at-tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama. Hukumnya sunnah. Tapi kalau ditinggalkan, maka disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan duduknya. Ya. Tasyahud itu kan bacaannya. Duduknya lain lagi. Ya, walaupun itu dikerjakan bersamaan. Tetapi dia ada 2 sunnah, ya, tasyahudnya dan duduknya. Ada satu lagi, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan bersolawat atas nabi di dalamnya. Jadi setelah tasyahud yang pertama itu disunahkan untuk bersolawat atas nabi. Jadi ala kulihal jadinya itu ada 3 terkait dengan tasyahud yang pertama itu tasyahudnya sendiri, yang mulai dari at-tahiyatul itu, kemudian duduknya, kemudian membaca sholawat atas nabi. Setelah syahadatain itu disunahkan dalam madzhab Syafi'i untuk membaca sholawat atas nabi, minimal Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ini 1, 2, 3 ini tasyahud ya. Tapi tasyahud yang pertama, karena kalau tasyahud yang kedua kan wajib, rukun dia. Dalam madzhab Syafi'i tasyahud yang kedua dan membaca sholawat atas nabi setelahnya itu rukun. Yang pertama sunnah masuk ke dalam ab'ad, artinya kalau ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, wassalatu alal ali fit tasyahud al akhir, bersolawat atas keluarga Nabi pada tasyahud yang terakhir, tasyahud yang kedua, ya. Itu setelah bertasyahud maka wajib membaca sholawat atas nabi, kemudian disunahkan membaca sholawat atas keluarga nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian diikuti dengan wa ala ali Muhammad, begitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan as-sholatu alal ali, membaca sholawat atas nabi. Kalau redaksinya itu sebenarnya digabungkan ya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, hukumnya membaca wa ala ali Muhammad itu sunnah ya, dalam tasyahud yang kedua. Yang wajib hanya membaca sholawat atas Nabi saja. Ini dalam tasyahud yang kedua ya, dibedakan tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Tasyahud yang pertama itu sunnah semuanya, sampai sholawatnya juga sunnah. Tasyahud yang kedua wajib, sholawatnya atas Nabi wajib, rukun ya. Tapi sholawat atas keluarga Nabi sunnah. Makanya kalau meninggalkan sholawat atas keluarga Nabi disarankan atau disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Jadi ala kulihal yang terkait dengan tasyahud itu ada 4 ab'ad. Ya. Tasyahud yang pertama duduknya, kemudian sholawat atas Nabi setelah membaca tasyahud yang pertama itu, kemudian membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud yang terakhir. Itu 4 yang disunahkan dalam sholat, dan kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi, disebut dengan ab'adus sholat. Kemudian selain yang terkait dengan tasyahud, ab'adus sholat itu terkait dengan kunut. Wal kunutu wa qiyamuhu.
Di antara ab'ad salat itu adalah membaca kunut. Kemudian qiyamuhu, berdirinya untuk membaca kunut itu, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, dan membaca sholawat dan salam ya, kepada Nabi dan kepada keluarganya dan sahabatnya di dalam kunutnya itu. Dan jadi dalam mazhab Syafi'i, setelah membaca kunut itu disunahkan untuk membaca sholawat atas Nabi dan keluarga beliau dan para sahabat beliau. Jadi kalau kita lihat itu abad sholat itu terkait dengan dua hal. Yang pertama tasyahud, yang kedua kunutnya. Tasyahud yang pertama, ya, tasyahud yang pertama secara keseluruhan. Kemudian yang terkait dengan tasyahud kedua itu hanya sholawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya abad itu terkait dengan kunut. Nah, kunut ini kunut yang mana? Karena kunut itu yang dikenal dalam fikih itu ada kunut subuh, ada kunut witir, ada kunut nazilah. Al-murad bil kunuti huna al-kunutur ratibu wa huwa kunutus subhi wa witri nisfi ramadhana al-akhir. Yang dimaksud dengan kunut di sini, ini dalam Nailur Raja, yang dimaksud dengan kunut di sini adalah kunut yang rutin. Kunut yang rutin itu berarti bukan kunut nazilah. Kalau nazilah itu kan tidak rutin. Nazilah itu kunut ketika ada musibah, bencana yang menimpa kaum muslimin, maka disunahkan untuk membaca kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu dalam semua sholat ya. Nah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah kunut yang rutin. Yang rutin itu kunut apa? Kunut subuh dan kunut pada rakaat terakhir sholat witir di separuh terakhir dari separuh terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i, kunut witirnya itu dimulai dari setelah memasuki separuh yang kedua, setelah yang kedua bulan Ramadan, baru nanti di sholat witirnya itu membaca kunut. Nanti ada yang lain baca kunutnya itu dari awal Ramadan ya, jadi setiap witir memang sunahkan membaca kunut. Kalau dalam madzhab Syafi'i, separuh terakhir bulan Ramadan, di sholat tarawih itu sholat tarawih, sholat witir. Kalau sudah memasuki separuh kedua dari bulan Ramadan, maka membaca kunut. Nah, yang dimaksud itu kunut subuh dan kunut witir itu. Ya. Kunut subuh ini dalam madzhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya. Selain madzhab Syafi'i juga madzhab Maliki juga mereka ada kunut subuhnya. Kalau madzhab Hambali dan Hanafi nggak ada kunut subuhnya. Jadi ini bukan kunut subuh bukan hanya dalam madzhab Syafi'i, tapi juga dari 4 madzhab itu separuh, 2 diantaranya itu mensyariatkan atau menganggap kunut subuh itu sesuatu yang disyariatkan. Jadi tapi hukumnya sunnah ya, sunnah muakkadah. Jadi kalau ditinggalkan maka karena dia termasuk dalam ab'ad dalam madzhab Syafi'i, maka diganti dengan sujud sahwi. Selain kunut subuh juga kunut pada sholat witir ya, di separuh kedua dari bulan Ramadan. Kalau ditinggalkan maka disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Baik, ikhwan sekalian, cukup sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami, walaupun mungkin agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting mulai dipelajari, nanti sedikit demi sedikit insya Allah akan dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.